Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, demikian sambutan dari Ketua Umum Paguyuban Kesenian Eko Wandowo, Kakanda Dr. Andus Karyono. Bapak Ibu yang kami muliakan, malam ini juga hadir di tengah kita Kepala Dinas Kementerian Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Sumarno SE. Beliau saat ini sementara menikmati ketupat dan kawan-kawan. Jadi pejabat lagi dari kalangan kita, Bapak Sumarno SE, beberapa saat lalu telah dilantik Wakil Gubernur menjadi Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah. Bapak Ibu yang memberi sambutan satu orang saja untuk malam ini. Kita memasuki acara inti kita, yaitu ceramah halal bihalal dengan tema membangun bingkai kebersamaan di hari yang penuh kemenangan. Akan dibawakan oleh Al-Ustadz Haji Nur Hayanto SPD MSI. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati, yang saya muliakan, saya hitung satu-satu Pak Mujiono, gak hafal. Ada Ketua Umum Paguyuban Kesenian Bapak Karyono, beliau sempat main di kantor saya Bapak. Kemudian ada Bapak Mulyono, luar biasa, Pak Dimulyono. Ada Ketua Umum juga Provinsi Sulteng sebagai calon DPR Pusat. Kemudian ada Pak Faiz juga, ada Ibu Wiwi yang baru datang. Yang mana Ibu Wiwi? Masya Allah Ibu, ketupatnya Bu. Kemudian ada Ustadz Sobar ini yang memberikan saya nama di depannya Ustadz. Sebenarnya saya belum Ustadz Bapak Ibu. Kemudian ada Prof. Winarko, mana Prof. Winarko? Luar biasa. Beliau sudah sering main ke kantor saya Bapak. Terus ada Bu Agnes, kenal saya Bu Agnes. Beliau penggerak UMKM dan semua keluarga besar Paguyuban Eko Wandowo. Insya Allah kita dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya tidak pernah sedikit pun punya mimpi bisa bertemu dengan Bapak Ibu ada di Sulawesi Tengah ini. Artinya Allah sudah mempertemukan dan ini takdir saya. Karena tidak ada satupun kejadian di dunia ini serba kebetulan. Pasti Allah sudah merencanakan. Dan ternyata Pak Mujiono, saya sangat berterima kasih. Ternyata orang-orang hebat ada di sini. Non jauh di sana Pak. Awal-awalnya saya melihat Palu, penempatan Palu, bingung Pak. Wah, Palu ada di mana? Lihat Google Map. Ternyata Masya Allah saya di sini, saudara-saudara saya di sini. Semakin rasanya semakin senang dan gembira saya. Kenalan sedikit saja Bapak. Saya Deputi PT Pegadaian Area Palu. Wilayah saya mulai dari Toli-Toli, Ampana sampai sana itu menjadi wilayah saya. Jadi kalau Bapak Ibu ada hubungan dengan apa-apa dengan Pegadaian, hubungi saya. Iya, plus dong untuk Pegadaian. Bapak Ibu, ya. Oke. Tema kali ini Bapak Ibu, silakan Mas Utam bisa membangun bingkai kebersamaan di hari yang penuh kemenangan. Ternyata Bapak Ibu, luar biasa tema yang Bapak Ibu berikan kepada saya ini. Kebersamaan bagaimana yang baik adalah kebersamaan yang punya nilai ibadah keberkahan. Banyak sekali orang berkumpulan tetapi di sana tidak memberikan kontribusi kita terhadap ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ternyata Bapak Ibu, kebersamaan yang Bapak Ibu lakukan saat ini sudah ada. Bagaimana cara kita menjadi kebersamaan ini penuh berkah, yaitu dengan tolong menolonglah kamu mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa. Seperti saat ini ada backgroundnya kesenian, ada backgroundnya usahawan, bahkan ada backgroundnya Ustadz Kak Sobar dan kawan-kawan. Bagaimana menciptakan kebersamaan di Eko Wandowo ini bisa menjadi
organisasi yang berkah. Nah, Bapak Ibu, dalam surat Al-Waqiah itu ada disebutkan di sana, idza waqa'atil waqi'ah la yajri wa'adhiba kadhiba, dan seterusnya. Nanti itu ada hari kiamat Bapak Ibu. Ketika ada hari kiamat itu nanti akan dikelompokkan golongan orang-orang itu. Ada 3 golongan. Golongan kanan, golongan kiri, dan golongan orang-orang yang terdahulu. Orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang sudah mendapatkan petunjuk dan termasuk menjadi golongan kanan. Saya berharap sekali kebersamaan kita akan menghantarkan kita kepada golongan yang sebelah kanan. Bapak Ibu bisa lihat mungkin sambil dari jauh, ternyata golongan kanan itu Pak sangat luar biasa. Disediakan dipan-dipan, dikelilingi oleh anak-anak muda, ada bidadari, yang sangat luar biasa. Bahkan tidak ada percakapan yang sia-sia, semua dalam kenikmatan yang luar biasa. Tetapi Bapak, ada satu golongan kiri. Alhamdulillah, jangan sampai anggota kita ini, kebersamaan kita ini menjadi di golongan kiri ini. Lihatlah Bapak Ibu, dalam siksaan angin yang sangat panas, air mendidih, asap hitam, dan tidak mungkin menyenangkan. Di sana ada pohon jangkut, tempat pohon yang membuat menderita bagi yang memakannya. Ketika kita memakannya sudah sakit, dikasih lagi minuman air panas, Masya Allah Bapak Ibu, dibakar dalam neraka. Nah, saya berharap Bapak Ibu, kita semua yang ada di sini tidak menjadi golongan kiri. Bapak Ketua, ini adalah amanah yang Bapak harus pegang, bisa membawa semua anggota ini menjadi golongan. Nah Bapak Ibu, kalau masih ada yang berpercaya bahwa nanti ketika kita meninggal ada golongan-golongan yang saya sebutkan tadi, alangkah sedihnya kita. Kalau ada yang tidak percaya itu, silakan Bapak Ibu jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah kamu yang menciptakan manusia dalam ajaran sperma itu? Kita bisa menciptakan itu? Tidak bisa Bapak Ibu. Apakah kamu memperhatikan air yang diminum, siapa yang membuat itu? Dari air laut sampai akhirnya menjadi air yang segar bisa kita minum. Memangnya kita bisa membuat itu? Kalau masih tidak percaya adanya Tuhan, Bapak ini bisa menjawab. Apakah kamu memperhatikan ada api yang menyala itu, siapa yang menyalakan? Masih belum percaya lagi, ada pertanyaan, mengapa kamu tidak menahan orang yang sekarang? Padahal Bapak Ibu ada di sekitar situ. Ketika Bapak Ibu bisa menahan orang yang jadi nabi, berarti Bapak Ibu boleh tidak percaya sama Tuhan. Bapak Ibu luar biasa. Allah sudah memberikan tanda-tanda, sudah memberikan himbauan itu yang Tuhan. Masihkah Bapak Ibu tidak percaya? Nah, kali ini Bapak Ibu, saya mau ajak Bapak Ibu untuk meningkatkan iman, biar organisasi ini ada manfaatnya, bisa membawa Bapak Ibu untuk bertakwa dan dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sempurnakan keislaman kita. Rukun Islam yang pertama syahadat, kita sudah melaksanakan. Sholat kita sudah melaksanakan. Kemudian zakat, saya yakin banget Bapak Ibu sangat rajin zakat. Dan habis itu kita berpuasa sudah kita laksanakan. Yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir adalah haji. Haji itu wajib bagi kita umat Islam. Tidak ada alasan apapun bagi yang mampu. Nah, saya ingin mengajak 30 menit ke depan Bapak Ibu yang semula tidak ada niat untuk haji. Saya yakin seyakin-yakinnya setelah Bapak Ibu keluar dari ruangan ini, Bapak Ibu akan bisa mendaftar haji. Saya akan ajak Bapak Ibu bagaimana bisa mendapatkan nomor porsi haji dengan cepat meskipun tidak punya uang. Bagaimana caranya? Nih Bapak Ibu, ayo kita mulai. Haji ini ada yang berpendapat saya belum dipanggil, saya belum ada panggilan. Padahal sebenarnya dalam sebuah riwayat kita ini sudah diserukan oleh Nabi Ibrahim untuk datang ibadah haji. Waktu itu ketika Nabi Ibrahim mendirikan Ka'bah sama Nabi Ismail. Hai Ibrahim, serulah umat manusia untuk datang
daya. Suara saya mungkin tidak terdengar sampai jauh. Semua Ibrahim yang aku yang mendatangkan. Setelah Nabi Ibrahim mendatangi serukan itu Pak untuk datang ke Baitullah Bapak Ibu. Nih, Ka'bahnya dulu seperti ini, sekarang sudah kayak ini. Dan semua manusia untuk mengerjakan haji saya dengan keadaan kepadamu dengan berjalan kaki, dengan mengendarai unta yang terus datang dari sekitar penjuru. Ketika Nabi Ibrahim sudah menyerukan umat manusia untuk datang ke Baitullah, yang terdengar Bapak Ibu, yang terdengar itu merespon panggilan itu, yaitu dengan melafalkan talbiyah ini Bapak Ibu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Artinya Bapak Ibu, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, aku datang. Orang yang mendengar itu Bapak, ada jamin yang ada dalam kandungan ikut menjawab, merespon panggilan Allah itu. Ada tumbuhan, ada hewan berdebu, berterbangan, ikut melafalkan Allah itu. Nah, saya minta Bapak Ibu, saya minta dengan harapan yang sungguh-sungguh Bapak Ibu, mari kita jemput panggilan Allah dengan talbiyah bareng-bareng. Semoga dengan talbiyah ini akan diberikan rahmat Allah sehingga Bapak Ibu yang belum berhaji segera mendapatkan. Labbaik Allahumma labbaik. Mari Bapak Ibu. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Bapak Ibu, sisihkan waktu sejenak ini Bapak Ibu, kita sambut seruan Allah itu bagi yang belum bisa segera berhaji. Kalau ada yang mau nangis silakan nangis Bapak Ibu, barangkali ini hidayah yang harus Bapak Ibu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Tunggu kami akan bersama, sempurnakan bersama kita, bahagia mendapat surga. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Ya Allah, kami sudah merespon panggilanmu ya Allah, maka mudahkan kami, berikan kesempatan sebelum ajal Engkau panggil ya Allah, untuk bisa menyempurnakan Islam kami dengan benar. Amin, amin ya Allah. Baik Bapak Ibu, saya mau nanya dulu, kira-kira mengapa orang menunda haji? Bisa bantu saya jawab? Angkat tangan. Salah ada apa? Kenapa orang menunda haji Bapak Ibu? Halo? Nggak ada uang, masih banyak hutang, masih banyak dosa. Ada yang seperti itu Bapak Ibu? Ya betul. Ternyata Bapak Ibu, survei membuktikan orang yang menunda haji adalah belum mampu, belum rasa pantas, bahkan animasi antriannya lama, saking lamanya dikabai ruang mana? Baik Bapak Ibu. Nah, saya ajak bagaimana Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu jujur dalam hati yang mengaku umat Islam, tapi belum berhaji meskipun sebenarnya mampu. Nanti saya akan lihat apakah Bapak Ibu ini mampu apa pura-pura nggak mampu. Ya. Nah, Bapak Ibu silakan Bapak Ibu siapapun silakan beralasan, itu sah-sah saja. Tapi Bapak Ibu saya ingatkan, apapun alasan Bapak Ibu jangan sampai tidak sama sekali untuk berniat untuk haji. Karena apa Bapak Ibu? Betapa pentingnya niat. Andai kata Bapak Ibu sudah niat dan tidak jadi
kecuali ada jatah yang diperuntukkan haji nemai. Jadi penghajian ini itu hanya untuk menghalalkan dirgam. Tapi mayite ini prestasi, itu udah ikut memutuskan haji. Paham ya? Tapi nek ijek urip, misalnya jatuh stroke, dia kan yang memutuskan. Tegal mudol itu haji, Innova mudol itu haji, kan dia ikut memutuskan. Jadi penting dikaji umat itu umurnya. Nah, Bapak Ibu, sekarang intinya di sini tinggal 15 menit lagi. Bagaimana berhaji dengan cepat dan mudah? Bagi saya modelkan dulu bagi ibu yang sudah haji mungkin bisa untuk anaknya, untuk keluarganya yang lain. Karena umat Islam ini sedunia Bapak Ibu yang ingin mendapatkan untuk bisa berkesempatan haji malah sangat banyak. Sementara Ka'bahnya cuma satu, pesawatnya terbatas, gedung-gedung atau hotelnya terbatas, sehingga diperlukan antrian-antrian Pak. Nah, regulasi di Indonesia untuk hanya mendapatkan nomor antri itu minimal calon jemaah haji harus punya uang 25 juta. Nah, kayak saya ini pegawai negeri Bu, untuk mengumpulkan 25 juta ini tidak berat Pak. Anggap aja nabung 1 bulan 1 juta, 2 bulan 2 juta, ngumpul 25 juta masih butuh 2 tahun Pak. Itu kalau imam saya kuat Pak. Begitu sudah 20 juta kumpul, mau daftar, saya kan daftar kabur, mau mana itu? Mau daftar haji kan saya nanti dulu, sebelah rumah itu ada tanah yang dijual murah. Kira-kira jadi pergi haji apa beli tanahnya dulu? Iya, beli tanahnya. Ngumpul lagi, ngumpul lagi, tinggal 24 juta kurang 1 juta. Mau ulangan belum? Mana? Daftar haji kan, kamu jangan ganggu lagi. Nanti dulu ini waktunya lebaran ini Pak Sobar. Rumahmu itu harus dicat, sebelahmu itu ada pagarnya, di keramik. Kira-kira bagaimana? Jadi haji apa enggak? Belum. Begitu, terus begitu. Nah, kalau ekonomi Islam yang dibangun oleh Nalewat dititipkan di Keadilan, Bapak Ibu, kalau betul-betul ingin berhaji, tidak harus punya uang 25 juta. Tapi cukup menggadaikan emas seberat 3,5 gram. 3,5 gram itu kecil Pak, setara dengan 2,5 juta. Digadai sistem paham, sistem saya paham, digadai langsung Bapak Ibu mendapatkan pinjaman 25 juta, didapatkan langsung sama pegadaian. Kalau bekas-bekasnya sudah lengkap, 1 hari paling lama 2 hari langsung dapat nomor antri haji Bapak. Sambil menunggu keberangkatan, kakaknya sudah 10 tahun, 15 tahun, biarlah itu Allah nanti yang menakdirkan Bapak Ibu. Kalau Allah mau cepat, mempercepat Ibu berangkat, sangat mudah. Contoh ini Pak, tahun sebelum ada COVID, usia 45 tahun ke atas, ditunda keberangkatannya. Tapi sekarang usia 45 tahun ke atas, diprioritaskan. Bahkan kuotanya yang semula 1 kali di sini di 2 kali lipat kan. Masya Allah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu punya uang 25 juta, cukup menggadaikan emas 11,5 gram saja, langsung dapat nomor tersebut. Nah, baik. Nah Bapak Ibu sambil menunggu keberangkatan, silakan diangsur pinjaman tadi itu. Begitu sudah lunas berhiasa yang dijadikan agunan tadi kembali lagi kepada Bapak Ibu. Sudah tak punya hutang, tinggal keberangkatan dari pemerintah domainnya. Kira-kira Bapak Ibu beli rumah dulu, mobil dulu, apa haji dulu? Halo? Halo. Rumah dulu, haji dulu Mas Sobar. Ada yang ngaku haji dulu tapi belum daftar-daftar. Pak, kalau saya kasih pilihan antara haji dulu, rumah dulu, mobil dulu, ada yang rumah, ada yang mobil, ada yang haji dulu. Dimana kalau tiga-tiganya dapat Bapak? Ya haji, ya rumah, ya mobil. Mau tidak Bapak Ibu? Ya begitu Pak Sobat, manusia itu begitu. Disuruh pilih-pilihnya semua. Caranya sangat mudah Bapak Ibu. Sampai coba bapak-bapak yang ada di depan ini. Dan kalau ingin berhasil,
Tidak ada satupun ayat yang mewajibkan kita beli rumah, tapi ada ayat yang memerintahkan kita berangkat ke sana. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Pergi haji jika mampu. Banyak orang mampu tapi nggak mau. Banyak orang mampu tapi tidak memprioritaskan. Mahal Ustaz. Boleh bilang mahal kalau nggak diganti. Ini diganti sama Allah bilang mahal. Mobil Avanza 800 juta, mahal kan? Mahal. Tapi kalau kelanjutannya, belilah Avanza ini 800 juta, nanti tahun depan saya ganti 1 M, kira-kira itu mahal. Apa kata Nabi SAW? Inna lumayan fi'anil faqra wa dzunub. Itu haji umroh, itu menghilangkan kemiskinan. Diganti sama Allah. Masya Allah, ini ibu saya tidak segera apa mereka apa aja. Nah, Bapak Ibu, kalau tadi Bapak Ibu saya kasih kesempatan, saya kasih informasi bahwa untuk bisa mendapatkan nomor porsi haji hanya dengan menggadaikan emas seberat berapa Pak? 3,5 gram. Atau kalau dikeluarkan setelah dengan uang 2,5 juta. Saya kasih cara yang lebih enak, yaitu berhaji dengan tabungan emas. Tabungan emas itu Bapak Ibu beli emas, emasnya disimpan di Pegadaian. Mulai dari 10.000. Reja-reja depan kulkas, depan TV, habis hari belanja, jangan disia-siakan mulai sekarang Pak. Kalau harga emas sekarang 1 juta per gram, berarti kalau uang 10.000 dapat 0,01 gram. 10.000, 20.000 diberikan emas, emasnya disimpan di Pegadaian. Bapak Ibu akan mendapatkan buku tabungan yang saldonya sudah tidak lagi berbentuk uang, tapi berbentuk emas. 0,01 10.000, 0,01 10.000, akhirnya kan banyak Pak. Kalau ketemu sudah 3,5 gram saja ini tabungannya bisa ditukar dengan nomor porsi haji. Kalau dengan receh-recehan aja bisa daftar haji. Harus dengan apa lagi? Atau mudahkan ketika Bapak Ibu masih menunda-nunda lagi. Apakah harus diambil dulu rezeki yang Bapak Ibu punya? Ayo Bapak Ibu, keluarkan Bapak Ibu, keluarkan niat Bapak Ibu. Saya ingin sekali organisasi kita ini, perkumpulan ini bisa berhaji semua. Amin. Amin. Nah Bapak Ibu, kenapa sih emas Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu ada yang tahu motor ini? Dulu, Pak Sobat, dulu waktu pacaran dulu. Iya, mungkin ibunya yang pakai motor ini Pak. Tahun 80 Pak, uang 1 juta itu sudah bisa beli motor ini. Tapi sekarang uang 1 juta hanya bisa dipakai untuk beli ini. Iya Pak ya? Berarti nilai uang semakin hari semakin naik atau semakin turun? Nilai uang semakin hari semakin naik atau semakin turun? Ada yang naik, ada yang turun. Saya kasih contoh yang gampang. Ibu-ibu ini, ibu-ibu, halo. Halo Bu. Bu, dulu Bu uang 100.000 masuk ke mall Bu. Sudah dapat kebutuhan banyak kan Bu? Ada total. Tapi sekarang Ibu bawa 100.000 masuk ke mall. Dapat apa kira-kira? Ya, tenang, jangan emosi Pak, sama. Nah, berarti nilai uangnya semakin hari semakin turun, semakin tidak ada harganya Pak. Beda kalau kita simpan dalam bentuk emas. Nah, misalnya ini Bapak, ketika Rasulullah dulu membeli 1 ekor kambing yang sudah dijadikan korban hanya butuh 1 koin dinar. 1 koin dinar itu ratusan keliling seperti ini Pak. Saat ini harga kambing sudah naik berlipat-lipat tiap tahunnya. Yang siap dijadikan korban berapa harga Pak? 2 juta, 3 juta. Ya, ternyata Pak, meskipun harga kambing naik berlipat-lipat tiap tahunnya, harga kambing saya ganti, harga pendidikan anak naik berlipat-lipat tahunnya. Tapi Bapak Ibu punya simpanan dalam bentuk emas. Bahkan tanggal 6 kemarin, kalau koin ini dijual, itu sudah bisa mendapatkan uang 3.800.000. Sudah bisa membeli kambing, meskipun kambing naik terus itu. Nah ini adalah takdir kenaikan emas. Orang Islam harus kuat nih, bukan tes ini, KWK-nya ini harus disisihkan punya tabungan dalam bentuk emas. Nah, baik Bapak Ibu. Nah sekarang tinggal 5 menit lagi. Saya mau tanya
ikan katombo sama nasi sama sambal es teh, dipenyet-nyet, gimana rasanya? Tapi gaya kita kan enggak, kalau enggak sekali-kali boleh kita bergaya hidup, misalnya makan di mana. Ya, tapi untuk tahun ini Pak, setahun saja ibu puasa, boleh makan mungkin 1000 sekali di tempat-tempat yang mahal. Sisakan sedikit untuk bisa menyisihkan untuk dapat haji. Jadi Bapak yang anggota jenengan tidak ada yang kelaparan kan? Insya Allah tidak ada. Berarti habis itu kebutuhan sandal, penting sandal ini, kalau nggak sandal kan lucu nggak pakai pakaian itu kan? Di pasar tradisional itu Pak bawa uang 100.000 sudah dapat daster sama jilbab. Tapi gaya-gaya kita kan nggak, kalau nggak merek Zara, akhirnya merek Rabani, ya kan bungkus mes-mesin itu mahal Pak, ratusan pakai jutaan. Untuk saat ini Pak, yang belum haji tapi punya pakaian-pakaian mewah itu ditahan dulu. 1 tahun ini kita sisihkan untuk bisa mendapat haji. Ada lagi Pak ini rahasia ke bapak-bapak. Nanti keluar masuk rumah Pak, bapak ibu lihat itu lemarinya ibu-ibu pakaian. Namanya jilbab itu Pak, banyak sekali. Warnanya disesuaikan dengan tanggal lahir dan warna tas aku. Ya Pak. Bukan, kalau saya tunjuk-tunjukkan. Oke, berarti Pak Yono kebutuhan sandal sudah mampu apa mampu Pak Yono? Lebih dari mampu. Tinggal satu yaitu kebutuhan papan. Penting Pak papan itu. Sebenarnya rumah sangat sederhana sekali, susah sebenarnya itu Pak coba. Sudah cukup untuk berkedul yang kepanasan dan udara. Dibersihkan, dikasih tumbuh-tumbuhan hidup, dikasih ngaji dengan anak-anak dengan suami, Masya Allah, indah rasanya. Pak, saya tidak punya rumah Pak, saya ikut mertua, saya ikut punya adik. Apa bedanya Bapak Ibu bisa menempati rumah itu meskipun tidak ikut punya, dibanding dengan ikut punya tapi tidak bisa menempati rumah itu? Rezeki itu sejatinya adalah apa yang bisa kita nikmati Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, mulai saat ini Bapak Ibu harus betul-betul untuk bisa berniat menyelesaikan Islamnya, menyempurnakan Islamnya dengan berhaji. Jadi Pak Yono, kira-kira yang hadir di sini secara hukum finansial, teori ekonomi, kebutuhan sandang pangan papan sudah mampu atau mampu? Halo, mampu Bu? Mampu. Jika Bapak Ibu sudah mampu dan menunda-nunda haji, itu hukumnya dosa. Orang yang sudah punya bekal haji kok kemudian belum haji, hukumnya adalah dosa dan dia wajib haji. Adapun kapan waktunya, ini karena wajib haji itu adalah tarakhi, tidak langsung bisa dia kaya langsung haji. Pokoknya wajib haji sampai sebelum mati. Nah matinya kita kan nggak tahu, jangan sampai mati belum haji. Maka dari itu kita wajib melaksanakan penggantinya haji dulu sebelum berangkat haji. Namanya azm. Baru orang tersebut dianggap tidak dosa menunda asalkan sudah ada azm. Azm itu adalah semangat di dalam hati, niat yang kuat. Saya harus, termasuk ditandai dengan mendaftar dan menyicil nabung. Itu adalah termasuk azm. Kalau sudah azm tidak dosa. Hajinya kapan? Boleh tahun depan, boleh berikutnya. Suruh daftar nggak mau, daftar. Duitnya ada. Berarti seorang nggak ada azm dia. Kalau nggak ada azm dosa, ditandai dengan sesuatu yang nyata. Seperti mendaftar, Allah alam bismillah. Kalau masih ada di antara Bapak Ibu yang masih nggak terima dikatakan mampu, mari saya ajak jalan-jalan Bapak Ibu. Ini kalau bisa dipimpin tambah bagus, Pak So, bisa nangis semua. Tapi nggak apa-apa daripada nanti kacau. Lihat Bapak Ibu, ternyata orang tukang becak Bapak Ibu 11 tahun nabung bisa naik haji. Ada seorang guru tani miskin, bukan pemilik sawahnya Bapak Ibu, tapi guru taninya. Lihat komentar di bawahnya Bapak Ibu, soal rumah saya layak dan jelek ada di masalah. Yang penting saya
masalah haji. Kalau haji Bapak Ibu harus menunggu tanggal 8 9 Zulhijjah. Bapak Ibu akan diantar wukuf di Arafah Bapak Ibu. Nanti kita akan ketemu tugu di mana mengingat antara Nabi Adam dan Hawa bertemukan pertama kali. Lihatlah Bapak Ibu, di wukuf ini sudah tidak ada lagi si kaya si miskin, tidak ada lagi si jabatan bawahan. Semua menyebut dalam satu bangunan kain ihram. Karena sejatinya Allah tidak butuh siapa kamu, tapi Allah membanggakan umatnya yang bisa ada di sana. Para malaikat, lihatlah umatku berbondong-bondong datang ke sini. Maka tidak ada alasan begitu untuk tidak mengagungkan Bapak. Ayo Bapak Ibu, jadikan harta yang Bapak Ibu punya, jabatan yang Bapak Ibu punya untuk menggait, untuk mengajak keluarganya berhaji Bapak Ibu. Karena inilah sejatinya yang akan menyelamatkan kita Bapak Ibu. Karena harta, mobil, jabatan, rumah yang Bapak Ibu punya ini tidak akan dibawa mati Bapak Ibu. Ketika kita sudah wukuf di Arafah Bapak Ibu, kita bermalam persiapan untuk balik jumroh menuju Jama'ah Bapak Ibu. Disinilah ada 3 tugu ulah Ustul Ahbabah. Lihatlah Bapak Ibu, kita buang kebencian kita buang rasa ini sifat-sifat jelek kita kembali ke tanah air dalam keadaan fitrah. Setelah itu Bapak Ibu selesai sudah umroh atau haji kita. Ini yang membedakan antara umroh dan haji. Ada sebagian ulama yang mewajibkan antara umroh dan haji, wajib sekali dalam seumur hidup. Tapi ada ulama yang mensunahkan umroh. Tapi tidak ada satu ulama pun yang mensunahkan haji Bapak Ibu. Jadi seberapa kali Bapak umroh, kita akan mengumpulkan kewajiban haji. Maka Bapak Ibu haji wajib tidak bisa ditawar-tawar bagi haji yang mampu Bapak Ibu. Dari kota Mekah kita akan menuju ke kota Madinah Bapak Ibu. Perjalanan antara kota Mekah dan Madinah dengan bus kecepatan 100 km per jam masih harus ditempuh dengan 45 sampai 6 jam perjalanan. Bayangin ketika itu Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah ke Madinah hanya mengendarai kota. Sebelah kanan kiri padang tandus panasnya luar biasa. Di jalan masih dilempari oleh orang jahat demi memperjuangkan kita. Bisa kita punya akhlak begini, bisa beribadah dengan sejuk dan tenang seperti ini. Ada akhlak, ada hati nurani, ada budi baik hati. Tidakkah Bapak Ibu ingin untuk bersejarah kenapa beliau? Disinilah Bapak Ibu setelah hijrah Nabi kita mendirikan masjid, yaitu Masjid Nabawi. Sholat di masjidku lebih baik dari 1000 sholat di masjid lainnya selain Masjid Al-Haram. Lihatlah Bapak Ibu megahnya kota, megahnya Masjid Nabawi sekarang. Di pojok kiri inilah ada kubah warna hijau. Disinilah Bapak Ibu, disinilah Bapak Ibu Nabi kita dimakamkan Bapak Ibu bersama beberapa sahabatnya. Orang yang selama ini menjadi surga
ziarah